Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama saya Rafli Haikal di acara Quality Show, show berkualitas, penuh inspirasi. Seperti yang Anda lihat di sebelah saya, ada seorang remaja sukses. Boleh kenalin dirinya, Mas? Ya, salam kenal. Saya dengan Zikri ya, dari PT Best Finance Indonesia. Ya, kebetulan di bagian HRD ya, HRD. kerjanya ya. Perjalanan karirnya tuh seperti apa sih? Susah pahitnya tuh. Pasti Boleh diceritakan. semua yang dinamakan proses itu pahit ya, nggak ada yang manis. Hasil yang manis, Semua nggak ada yang instan. nggak ada yang instan dan Mie nggak yang ada instan aja harus direbus ya. harus direbus. Iya. Kopi yang instannya harus direbus dulu, Harus diaduk. harus diaduk ya kan. Nah, ya untuk proses sih sebenarnya tergolong cepat ya, karena saya juga baru lulus tahun 2020 ini. Lulus tahun 2020. Tahun 2020 Di saat pandemi. di saat pandemi. Berapa lama kerja? Untuk jadi karyawan biasa itu saya mungkin 5 bulan ya, 5 bulan dan diangkat jadi HRD. Selama saya kerja 5 bulan mungkin dianggap wah kinerja saya bagus. Berarti Jadi saya udah total kerja di situ 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan diangkat jadi HRD. Jadi HRD. Lulusan tahun 2020. Lulusan tahun corona. Sangat luar biasa. Ya, untuk teman-teman di rumah semoga dihindari dari wabah virus yang sedang melanda di dunia ini. Oh iya, saya belum tahu nih umurnya nih. Untuk umur saya masih 19 tahun ya. 19 tahun. Tergolong masih muda ya. Masih muda. Sukses di usia muda. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Pencapaiannya apa aja sih yang udah lu dapet nih? Untuk pencapaian semua orang pasti mau yang namanya pencapaian ya. Pencapaian, iya. Ya dari karyawan staf karyawan biasa. Ya untuk pencapaian saya udah mengalami hal tersebut. Kenaikan jenjang HRD. Maaf nih, gua Iya. berhenti sedikit. Hmm. Ngomongnya saya apa lu gua aja nih, biar saya enak ya, lu aja gimana? Ya terserah, mau Terserah. gua mau saya. Soalnya saya ya di kantor juga harus dengan attitude yang bagus ya, karena attitude itu untuk kita menjadi sukses. Berarti Iya. harus bahasa formal nih ya. Harus formal, tapi ya nggak apa-apa. Ya, Mau kalau ada lu juga kesalahan nggak apa-apa. kata-kata ya maaf ya. Iya, Pak. Suka dukanya tuh apa aja sih? Suka duka selama lu Pertama yang gua alami itu duka ya, duka karena untuk baru lulus, baru lulus. nggak punya skill apa-apa. Omong-omong saya jurusan otomotif ya di sekolah ya. Otomotif Otomotif ke perkantoran, ke perkantoran. loncat jauh banget, Bro. Nggak sesuai dengan Nggak sesuai sih. apa Nggak yang sesuai saya dengan dibelajarin di di sekolah. Iya. Karena apa ya, rezeki orang masing-masing ya kan. Ya, tapi percuma kalau kita nganggep rezeki udah ada yang ngatur tanpa usaha, ya sama aja. Sama aja, misalkan nih contoh, lu males, Tuhan lu ngasih rezeki gak? Ya enggak lah. Ya enggak. Duit tuh nggak bakal jatuh tiba-tiba kan? Iyalah, Tuhan juga ngelihat lu harus ada usahanya dulu. Yang orang ada usaha nih, kalau misalnya nggak ada usaha, ya ngapain dikasih rezeki sama Tuhan? Iya. Misal nih Tuhan mau ngasih lu rezeki, ya kan, lu males, dikasih rezeki sama Tuhan lu bakal tambah malas gak? Pasti. Nah itu Pasti. dia. Tuhan ngasih usaha dulu. Semua. Ketika lo udah usaha, ketika udah mengikuti prosesnya, pahitnya, ketika lo udah ada titik nyerah, Tuhan ngasih lo rezeki, lo tambah semangat gak? Tambah semangat Tambah pastinya. semangat. Seperti itu. Jadi nggak ada yang instan. Nggak ada yang intinya instan. ya. Proses pahit nggak ada yang manis. Nggak ada yang manis. Nggak ada. Kan gue masih SMK nih. Maaf saya. Saya kan Iya. masih SMK nih. Lulus di tahun ini. Boleh kali kerja di situ. Ya boleh, tapi kan mengikuti proses dulu. Proses kita dulu. ada yang namanya penyaringan CV, ya kan, skill. Untuk tes juga ada, yang nggak mungkin serta merta walaupun saya kenal Anda, saya masukin nggak mungkin. Karena mungkin. apa? Ya kita nggak mengikuti kayak kekuatan orang dalam lah, enggak lah. Enggak. Iya enggak. Kita harus saring dulu. Harus saring dulu. Seperti Jadi itu. kan saya juga di ini jurusannya jauh sekali dengan perkantoran. Saya masih buta banget. Lebih jauh saya. Iya sih. Ya. Dari Saya otomotif. main perkakas, saya main bengkel, saya main oli, saya main bensin. Apakah nyambung ke main laptop? Tidak sama sekali. Oke, perbincangan di segmen ini cukup. Mas penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Quality Show, show berkualitas, penuh inspirasi. Dario Barkov adalah coffee shop yang menjual menu unik, salah satunya yaitu es kopi keling. Es kopi keling dibuat dari biji kopi pilihan dan diolah secara alami.
dipadukan dengan susu segar dan Milo bubuk. Soal rasa jangan diragukan lagi, ayo buruan cobain. Harganya murah loh, cuma 12.000 aja. Rasa elegan harga pas, dari Barkov punya. Hot chicken wings adalah makanan pedas yang berasal dari sayap ayam pilihan. Daging yang segar yang diolah dengan bumbu rempah pilihan. Dengan harga 20.000, kalian bisa mendapatkan hot chicken wings yang enak ini loh. Hot chicken wings, sepedas omongan tetangga. Kembali lagi bersama saya Rafli Haikal beserta Zikri. di acara Quality Show, show berkualitas, penuh inspirasi. Nah, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol. Nah, Iya. sekarang gue mau maaf banget nih. Iya, nggak Saya apa-apa. mau nanya Ah. pencapaian apa sih yang udah lu dapet? Untuk pencapaian semuanya orang pasti ada yang namanya pencapaian ya. Harus pencapaian. Di dalam hidupnya pasti ada pencapaian. Pasti semua Tapi orang pasti ada. untuk kerjaan ini ya pencapaian saya udah ada ya. Ada dari karyawan staff karyawan biasa menjadi HRD itu sebuah pencapaian yang bagus dalam waktu yang cepat ya. Untuk kedepannya lagi tuh apa sih yang belum lu dapetin gitu? Maaf Anda. Maaf nih ya sering Iya, ngomong Bang. kalau gua. Untuk yang gue pengen gue dapetin tuh kayak ya jenjang lebih yang tinggi, Yang lebih tinggi. Contoh, manajer. Ya, kita doain semua biar saudara Zikri bisa menjadi manajer dalam waktu yang singkat. Amin. Nah, target lu ke depan apa sih? Target yang paling lu targetin di tahun ini aja deh. Target. Iya, achieve manager. Achieve manager. Achieve Selain manager. itu mungkin untuk bahagia Mungkin untuk keluarga Untuk keluarga ya alhamdulillah sekarang udah ya, itu pencapaian udah. Dan untuk sekarang sih tahun 2021 sih kan masih panjang ya. masih lumayan panjang. Mobil sih, Mobil. mobil. Setelah mobil Beli mungkin mobil, mungkin rumah. atau apa? Rumah. Setelah rumah apa langsung menikah nih? Ya enggak lah. Ya. Karir dulu. Nomor satu. Ya siapa tahu nikah usia muda. Iya, Kan iya. itu sangat Pertama, kalau di prinsip saya ya, untuk kalian juga mungkin bisa mengikuti prinsip, tapi ya namanya juga prinsip Setiap masing-masing orang beda-beda. Beda-beda. Iya. Serah mau ngikutin saya apa enggak, silakan. Iya. Untuk saya sih ya utamain karir dulu. Karir. Iya, karena ketika diri lu berkualitas, cinta yang berkelas akan datang di diri lu. Prinsip. Kata-kata motivasi. Iya, mungkin Kata-kata itu sih. bijak. Iya, mungkin itu sih. Maria Teguh. Mari Teguh, Zikri Teguh kali ya. Enggak biasa aja. Nah, itu sih. Jadi yang untuk sekarang kalian yang belum lulus atau yang udah lulus, yang baru lulus, jangan mikirin cinta-cinta dulu deh. Tuh yang anak Iya. sekarang tuh yang bucin-bucin yang ke puncak Iya. apalah itu. Jangan dah. Jangan mikirin cinta-cinta dulu deh. Duit masih dari orang tua, lagu-lagu waduh ke puncak. Perbaikin diri dulu. Tuh, dengerin, perbaikin diri. Perbaikin kualitas diri dulu. Karena Kualitas diri tuh. cinta berkelas akan datang. Cinta berkelas lu sekarang bucin belum tentu lu jodoh, buset. Benar. Ya. Ya ngapain sih bucin jalan ke puncak gitu kan? Di puncak Benar. juga ngapain dingin? Sepasang kekasih. Udahlah jangan. Jadi beda pembahasan Skip, ini. skip. Jadi beda pembahasan. Iya, terus. Nah, selain dari mobil terus ke rumah, mungkin ada target daripada untuk naik haji. Iya, naik haji itu pasti karena itu rukun Islam ya. Islam Hmm. naik haji. Iya. Bukan Pak Haji kan dinaikin? Bukan lah. Saya Kali Pak Haji dinaikin. naik haji pasti itu orang tua. Nomor satu. Lu tuh anak keberapa sih? Nah, pertama Punya adik? punya 2 adik. 2 adik. Pasti adik lu bangga punya abang kayak lu. Pasti bangga. Pasti bangga. Contohnya kayak gua lah. Gua punya adik 2. Gua masih sekolah. Kalau gua ya istilah kata kalau gua bukan jadi orang, adik gua mau nyontoh siapa? Itu dia. Yang biayain adik gua siapa? Itu dia. Karena jadi anak pertama tuh berat, apalagi laki-laki. Benar. Aduh. Itu pasti. Karena kita sebagai contoh untuk adik kita nanti. Iya, sebagai contoh agar mereka bisa lebih berusaha Lebih lagi. dari kita. Iya. Bisa lebih dari kita. Karena Harus itu. gua ngajarin ke adik gua gini. Lu harus lebih dari gua. Apalagi lu masih SMP. Lu SMK harus lebih dari gua. Jangan ngambil jurusan yang sama kayak gua. Karena apa? Ya kita harus berbeda lah. Skill orang kan beda-beda. Ya harus berbeda juga. Gue nggak mau adik gue ngikutin hal yang sama kayak gue.
Contoh jurusannya otomotif, sama, jangan. Harus berbeda. Harus berbeda karena nasib orang tuh beda-beda. Nasib orang berbeda. Jangan ngikutin mentang-mentang abangnya otomotif terus tiba-tiba diangkat ke Otomotif juga ke jangan. perkantoran. Iya, jangan. Ke perkantoran, jadi jangan beramai abang gue ini otomotif kali aja bisa gitu jadi perkantoran ngikutin abang gue. Jangan. Beda-beda. Jalur rezeki orang beda-beda. Beda-beda. Yang penting tuh lu harus usaha. Benar. Usaha. Karena tapi jangan usaha doang. Iya. Usaha tanpa diiringi doa itu hasilnya sia-sia. Usaha, doa, restu orang tua yang paling penting. Benar. Prinsipnya apa? Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Alhamdulillah. Buat lu nih, ini dari gua buat lu yang sekarang masih muda, mending udahinlah bandelnya. Mending lu fokus ke karir lu atau lu mencoba hal baru. Jangan malu untuk mencoba hal baru. Mungkin dari lu ada kata-kata motivasi untuk teman-teman semua gitu. Ya untuk kalian yang masih sekolah ya, jangan kelewatan bandel boleh, jangan kelewatan lah. Jangan sampai dipanggil orang tua ke sekolah, itu malu-maluin. Mohon maaf nih, saya potong sedikit. Iya. Pernah saya dengar kata-kata bandel lu baru sukses. Oh beda, salah. Beda. Sekarang gini, lu bandel, lu tawuran, lu narkoba. Lu pas kerja di tes emang ada yang menerima lu gitu sekarang. Gini loh, bandel dalam hal arti apa? Bandel ada bisa, bandel boleh, tapi sewajarnya. Jangan sampai ke narkoba, jangan sampai ke tawuran, itu merugikan. Lu tawuran, lu cacat, emang ada yang bakal nerima lu kerja? Emang lu bakal sukses? Ada orang yang ngomong berpikiran bandel dulu baru sukses, pasti ada. Pasti ada. Ada juga orang yang bandel dulu baru sukses, ada. Tapi kan itu orang-orang yang terpilih, bukan lu doang. Orang-orang yang terpilih. Jadi ketika lu bilang bandel dulu baru sukses, masih muda mau senang dulu lah, jangan yang namanya pikir karena kerjaan. justru masih muda, skill masih ada, fisik masih sehat kan, harus dimanfaatin dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada kata-kata lain gitu untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Untuk menutup ya, ya kita tetap berusaha aja ya, karena apalagi di pandemi sekarang makin susah cari kerjaan, ya kan? Susah cari kerjaan. Karena banyak kemarin gua di juga PHK pas juga. lulus sekolah juga kan, perjalanan gua ya, gua ceritain yang boleh. Untuk perjalanan gua pas lulus itu baru lulus gua, prinsip target gua bawa 5 lamaran dari rumah. 5 lamaran. Gua muter-muter Jakarta. Muter Jakarta. Untuk yang nyari PT, nyari lowongan terbuka. Untuk apa? Untuk gua taruh lamaran gua sampai habis. Kadang gue cuma bawa duit dari rumah 20.000, 30.000, habis di jalan, cukup habis bensin, paling buat minum, makan juga kadang-kadang bawa bekal. Iya. Itulah perjuangan, itulah proses pahit, nggak ada yang manis. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi kalau misalnya usaha lu setengah-setengah antara iya enggak, cacing naga-naga. Ya. Cuma jadi lu jangan beranggapan mentang-mentang lu udah usaha nih, terus lu mikir usaha nggak mengkhianati hasil. Tapi usaha lu tuh kayak ogah-ogahan, ya sama aja. Kalau mau usaha ya udah berusaha terus harus sampai titik pencapaian lu, sampai titik lu nyerah. Karena ketika lu udah sampai titik nyerah, Tuhan pasti bakal lu ngasih rezeki. Tuhan nggak tidur, Tuhan ngeliat lu usaha. Tuhan ngeliat lu, wah nih orang lagi usaha, kesian kalau misalnya nggak gue bantu. Iya, pasti gue bantu. Karena apa? Karena kalau misalnya emang lu males-malesan, gak bakal dibantu. Ya, rezeki nggak bakal datang sendiri, jodoh juga nggak bakal datang sendiri. Ya biar kata rezeki ada yang ngatur, percuma juga kayak percakapan sebelumnya kan. Rezeki udah ada yang ngatur, jangan beranggapan seperti itu kalau lu kagak usaha. Benar. Sama aja, itu sia-sia. Doa juga harus didampingi. Minta restu orang tua juga sih. Yang paling penting itu restu orang tua. Restu orang tua. Terus ada kata-kata terbentur. Ya. Maksudnya? Jadi itu kayak kan usaha kita ngebantin terbentur. Terus lama-lama kita udah kayak titik lemah kita. Kok gue gini mulu ya, nggak ada kemajuan. Lu tuh kalau udah gitu harusnya lu berdoa, tawakal, ikhtiar. Lu udah berdoa gitu, insya Allah rezeki bakal turun. Iya bener. Jadi buat lu jangan yang namanya enak itu berada di zona nyaman. Karena apa? Cobalah hal baru. Iya benar. Lu tuh kayak lagi
diperkosa sama keadaan. Kata kasar sih seperti itu. Dalam hal arti lu nyaman gitu diperkosa walaupun lu nggak kerasa. Iya, lu nyaman nih di bidang yang lu dapat, apa yang lu punya sekarang. Tapi di saat pandemi ini, apakah bidang itu mampu bikin lu jadi orang, istilah katanya mah ya. Ya, cobalah hal baru, jangan malu. Coba aja, jangan ya skill gue ini, gue nggak mau di sini, coba aja udah. Kerja apa juga nggak apa-apa, yang penting halal, nggak nyopet, nggak nyolong, nggak ngerampok. Kalau nyeri hati orang apa? Ya nggak apa-apa ya. Ini buat yang jomblo boleh nih, pengusaha sukses nih. Nggak boleh. Jadi, Karir dulu baru sukses. Ya, remaja sukses yang lagi nyari jodoh, bolehlah hubungi nomor di bawah ini ya. Oke, cukup sekian perbincangan kita hari ini. Saya Rafli Haikal. Saya Ziki Saryansyah. Tetap di Quality Show berkualitas, penuh inspirasi.